Sudah terlihat semuanya? Sudah Ibu. Oke, udah ya. Oke, mudah-mudahan jelas semua. Hari ini kita akan eh, sedikit banyak belajar tentang limbah logam berat ya. Saya rasa teman-teman juga sudah ada pemahaman atau pengetahuan dasar tentang logam berat ini ya. Perlu kita pelajari juga tetap di materi PLB 3 ini karena eh, banyak di lingkungan sekitar limbah yang dikategorikan sebagai limbah beracun ataupun limbah berbahaya itu termasuk di dalamnya adalah logam berat gitu ya. Baik yang bersifat inorganik atau anorganik serta limbah yang bersifat organik gitu ya. Terutama yang inorganik ya kalau misalnya logam berat seperti itu. Nah, harapannya adalah ketika teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih ya, khususnya yang ada kaitan dengan PLB 3 ini, nanti ketika ada kesempatan meneliti ataupun mempelajari tentang lebih dalam tentang eh, logam berat sebagai limbah ini, teman-teman sudah punya bayangan yang tahu pengetahuan yang lebih gitu loh untuk bisa menganalisisnya lebih dalam. Seperti itu ya, limbah logam berat. Oke, tujuan pembelajarannya adalah saya coba masih mengaitkan dengan pertemuan kita di sebelumnya ya, tentang penetapan berdasarkan identifikasi karakteristik limbah B3. Jadi ketika nanti disampaikan materi tentang limbah logam berat ini, teman-teman mampu memahami karakteristik dari limbah logam berat tersebut ya, dari segi sifat berbahaya atau beracunnya, dengan cara mengidentifikasi karakter limbah B3 yang ada pada logam berat ya. Tapi kita di sini karena keterbatasan pengalaman dan juga keterbatasan waktu ya, identifikasi yang coba akan kita lakukan adalah identifikasi berdasarkan teori gitu loh. Ya, kalau sebelumnya kita pelajari bahwa untuk bisa memahami karakteristik limbah B3 kan ada berbagai cara pengujian secara laboratorium ya, yang artinya memang seharusnya kita lakukan secara praktikum gitu di lab langsung. Tapi karena eh, tidak terjadi ya. Maksudnya juga ketika kalian sebelumnya juga belum banyak mengalami praktikum, jadi kita coba akan menganalisis, mengidentifikasinya secara atau berdasarkan teori terlebih dahulu ya. Kita nanti kaitkan dengan eh, coding limbah yang udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Gitu ya. Kemudian juga nanti kita akan coba pelajari cara atau konsep dasar bagaimana mengolah atau menghandle limbah logam berat ini. Itu ya untuk pembelajaran pada hari ini. Ini referensi yang saya gunakan ya karena ini juga banyak sekali penelitiannya jadi juga saya gunakan banyak referensi berupa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan seperti itu. Oke, kita masuk seperti biasa terlebih dahulu dari konsep dasar ya. Logam berat. Oke, apakah ada yang pernah mencari tahu, ya teman-teman di sini, mengapa sih ada suatu unsur logam yang dikatakan sebagai logam berat? Tuh. Memang seberapa berat dia sehingga ada istilah berat pada logam berat? Atau singkatnya ya, apa yang dimaksud dengan logam berat? Mungkin ada yang sudah kepo mencari tahu. Silakan bisa disampaikan pendapatnya. Logam berat. Seberapa berat logam itu? Atau apa sih yang disebut atau apa sih yang termasuk ke dalam kategori logam berat? Ada? Oke. Kalau belum ada yang bisa menjelaskan secara utuh ya istilah daripada logam berat ini, siapa yang tahu